Selamat siang semua, kelas. Ya, bersyukur ya hari ini kita boleh berjumpa kembali di kelas kita di pertemuan yang ke-15. Dan minggu depan kita akan mengadakan UAS. Nah, ini pertemuan menjelang terakhir dan kita masih mau belajar dengan satu topik lagi. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk siang hari ini Bapa, dan kami rindu Engkau akan menyertai dan memimpin kelas kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita dari tema yang dibahas seperti di dalam RPS kita di pertemuan yang ke-15 tentang bagaimana kita memelihara ciptaan Allah dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana orang percaya memelihara ciptaan Allah. Tujuan dari pembelajaran kita bahwa melalui ini saudara mampu menjelaskan, menganalisa bagaimana keadaan bumi hari ini dengan prinsip-prinsip Alkitab yang seharusnya kita mengerti. Dan yang berikut bagaimana kita bisa memberikan tanggapan-tanggapan, memikirkan bersama keadaan-keadaan lingkungan ciptaan Tuhan di masa kini, lalu pada akhirnya kita semua akan punya sikap sebagai pemuda, sebagai calon pemimpin di masa depan, pemimpin gereja, apa yang bisa, sikap yang bagaimana kita akan tunjukkan untuk memelihara ciptaan Allah ini. Nah, sebelum itu saya ingin kita memulai kelas kita. Pertanyaan saya adalah, seandainya situasi banjir, ini Makassar belum banjir, tapi beberapa bulan lagi kalau Makassar banjir, pengalaman mungkin saudara pernah mengalami banjir. Nah, ketika saudara mengalami banjir, apa yang terpikir olehmu? Adakah yang mau coba jawab? Apa yang terpikir ketika mengalami banjir yang sedang kau pikirkan apa? Banjir, kedinginan, susah. Selain itu apa lagi? Ada sakit penyakit, biasanya diimbangi. Terima kasih ya Grace. Bahwa diimbangi dengan sakit penyakit, biasanya mulai muncul demam, muntah, muntaber di rumah sakit ya. Tidak menyenangkan. Pernahkah kita berpikir bahwa sebab banjir itu apa? Kira-kira salah satunya sampah. Nah, ini yang mau kita mengerti bersama. Ada penyebab banjir, semua kita tahu bisa macam-macam, tapi salah satu adalah sampah. Mari kita lihat video sebelum kita lanjut. Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara bersama saya Putri Apatiani. 5 kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Kondisi ini dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Sulawesi Selatan sejak beberapa hari terakhir. Dari 5 kecamatan, 2 di Nah, rumahnya siapa itu? dari kecamatan Giri Kanaya, jadi daerah yang terdampak banjir paling parah. Di 2 wilayah tersebut, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Akibatnya sebanyak 545 jiwa atau 169 kepala keluarga harus mengungsi ke 6 titik pengungsian. BPBD Makassar terus melakukan pemantauan serta asesmen di lokasi terdampak banjir untuk memastikan keselamatan warga. Kecamatan Kanaya dan Kecamatan Manggala, kita telah mendirikan. Ya, saya pikir cukup kita boleh melihat bagaimana dampak yang terjadi dari banjir. Banyak orang tidak bisa sekolah, banyak orang tidak bisa bergerak apapun, di dalam rumah pun tidak bisa hidup karena airnya sudah sampai memenuhi rumah. Ini kebanyakan kalau banjir di Makassar itu sampai hampir di atap, bahkan ada yang melebihi atap ya. Jadi pasti kalau saudara banjir, bisakah nyaman tidur? Tidur pun tidak ada tempat, betul ya? Oke, mari kita melihat topik kita kembali, bahwa kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, dan secara khusus bagaimana Allah menciptakan seluruh alam mulai dari hari pertama. Hari pertama apa? Terang, betul. Hari kedua apa?
Allah menciptakan cakrawala, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang, dan Allah menciptakan dengan teratur sampai hari ke-6, dan Allah beristirahat, dan terakhir Allah menciptakan manusia. Di dalam Allah menciptakan manusia, Allah berkata, firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 28, berkuasalah, taklukkanlah itu. Nah, itu menaklukkan, itu bumi, ciptaan. Kita diperintah untuk menaklukkan. Bagaimana pengertian menaklukkan? Mari kita melihat. Ini kita beberapa waktu yang dibutuhkan untuk penciptaan, dan Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, segambar dan serupa Allah. Imago Dei, itulah ciptaan Allah bagi kita. Hanya manusia yang diciptakan seturut dengan gambar Allah atau imago Dei dibanding ciptaan lain. Jadi kita tidak sama dengan binatang, tumbuhan, tentu kita tidak sama ya, karena kita dicipta segambar dan serupa Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini, kita melihat secara ekonominya. Dan kita perlu melihat dalam penciptaan itu bagaimana ekonomi. Ekonomi dari kata oikos atau rumah tangga, dan nomos atau aturan. Secara ekonomi itu maksudnya kita dicipta menurut aturan-aturan sebagai satu keluarga. Kita bicara tentang aturan-aturan dalam rumah tangga, termasuk aturan biasanya ekonomi, otak kita pasti uang ya. Padahal ekonomi itu tidak selalu uang, tapi bicara ekonomi itu bicara tentang hal-hal yang teratur ya, bagaimana yang seharusnya teratur. Lalu yang berikut secara ekologi. Ekologi atau oikos itu rumah tangga, dan bumi logos sebagai ilmu. Logos itu bagaimana melihat secara keilmuan yang ada di bumi ini, secara ekologi, semua yang ada di bumi ini dari sisi keilmuan. Ekonomi itu bermula dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, itu bicara ekonomi. Dan bagaimana manusia itu mengelola sumber daya yang ada. Karena itu secara ekonomi manusia itu diminta Tuhan untuk mengelola sumber daya yang ada. Di ciptaan Allah ini dicipta untuk kita kelola dengan baik. Sementara ekologi itu adalah pengamatan manusia terhadap hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Waktu kita bicara ekologi, kita sedang bicara apa hubungan kita dengan lingkungan, dengan alam ciptaan. Karena tadi dikatakan kita dicipta imago Dei, segambar serupa Allah. Tapi bagaimana kaitan kita dengan alam? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, ada beberapa kasus-kasus yang terjadi. Sekarang kita mau melihat kasus hari ini. Ada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini, misalnya penambangan. Begitu banyak tambang di Papua, di Kalimantan, banyak sekali tambang-tambang. Betul ya? Siapa orang Kalimantan? Nah, itu dia. Banyak tambang di tempatmu kan? Nah, lihatlah apa yang terjadi. Secara ekonomi bagus. Sumber daya manusia, sumber manusia pendapatan secara ekonomi bagus. Tapi secara ekologi, apakah ini juga tetap bagus? Nah, ini yang harus dipikirkan. Penebangan hutan untuk tanam sawit. Ini juga akhirnya banyak tempat-tempat hutan-hutan digunduli karena mau ditanam sawit. Secara ekonomi penghasilan masyarakat meningkat karena penghasilan uangnya cepat. Tetapi secara ekologi bagaimana lingkungan itu? Atau penggunaan plastik keseharian. Seringkali kita tidak sadar, kita tidak pakai tumbler, tapi kita pakai plastik minum langsung buang ya. Itu membuat sampah banyak. Atau pengoboman ikan di laut nelayan. Bagaimana orang supaya cepat dapat uang, cepat jualan, dapat penghasilan, ikan itu supaya cepat dapat ikan dibomlah supaya dapat cepat penghasilannya. Polusi yang ada sekarang dengan ozon-ozon di mana-mana pabrik di kota-kota besar, dan limbah di sungai, dan buang sampah sembarangan. Ini kasus-kasus yang terjadi. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin kita diskusikan bersama ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen. Nah, kita sebagai pemuda Kristen, saudara-saudara akan jadi pemimpin. Bagaimana sikap kita waktu kita menganalisa secara ekonomi
ini dibutuhkan, tapi secara ekologi bagaimana dengan kelestarian alam ini ketika semuanya dikelola? Seperti apa mengelolanya? Karena firman Tuhan katakan taklukkanlah. Seperti apa menaklukkannya? Saudara akan coba menganalisa bersama-sama dalam kelompok, ya. Kita akan diskusikan dengan kasus-kasus yang berbeda. Jadi untuk kelompok 1, 5 orang boleh angkat tangan yang mau jadi kelompok 1, silakan. Yang mau kelompok 1, oke, berlima ya, silakan. Kelompok 2 yang siap bagian tengah ini boleh siap dak? Jadi kelompok 2 untuk kasus kedua. Oke, kelompok 3 yang bagian pinggir untuk siap mendiskusikan kasus yang ketiga. Nah, kasus yang pertama adalah di peristiwa yang terjadi beberapa bulan lalu di Sumatera, penebangan hutan yang terjadi pada akhirnya baru ketahuan. Dan ketika hujan besar banjir, kayu-kayu gelondongan itu merusak, banjir besar itu merusak 3 provinsi, dan kayu-kayu itu ternyata itu adalah kayu-kayu yang sudah siap untuk dikirim besar-besar dengan cap perusahaan. Dan itu merugikan banyak masyarakat. Tapi jangan lupa mereka juga menerima banyak karyawan lewat perusahaan kayu itu, mempekerjakan orang-orang di sana. Apa yang bisa engkau analisa dan sikap kita sebagai orang Kristen atau iman Kristen kita seperti apa dalam perintah Tuhan? Taklukkanlah bumi, itu maknanya seperti apa? Saudara akan diskusikan di kelompok 1, dan di kelompok 2 punya kasus tentang daerah yang ada ikan, tercemar ikannya tercemar karena ada polusi, karena ada limbah dari satu perusahaan, satu daerah nelayan, dan ada perusahaan, dan air limbah perusahaan itu mencemari laut sehingga banyak ikan mati, bahkan ada anak-anak yang mengkonsumsi juga mengalami sakit. Di sisi lain, orang-orang yang hidup di daerah nelayan itu syukur ada perusahaan bisa mempekerjakan mereka. Tapi di sisi lain bagaimana dengan lingkungan yang bertahan seperti itu? Apa yang akan terjadi? Saudara akan analisa itu dengan pertanyaan yang sama, bagaimana sikap kita sebagai pemuda Kristen, nilai-nilai iman kita seperti apa. Dan untuk yang kelompok ketiga, saudara akan diskusikan tentang TPA kita, tempat pembuangan akhir kita di Antang. Sebentar lagi ada peraturan tidak boleh buang sampah ke sana. Nah, bagaimana itu akan terjadi? Di sisi lain bisa menguntungkan orang-orang bekerja, para pemulung terutama, mereka bekerja selama ini bisa dapat uang dari situ. Tapi di sisi lain bagaimana dengan ekologi yang terjadi di sana? Oke, waktu saudara hanya 3 menit. Oke, 3 menit diskusikan, lalu kita akan dengarkan sebentar, masing-masing putus 1 orang untuk mempresentasikan analisanya ya. Saya akan minta satu-satu orang untuk presentasikan. Silakan didiskusikan. Melihat imago Dei itu, dalam tugas sebagai imago Dei itu, melihat lingkungan kita yang sudah sedemikian cukup berat sekarang, cukup parah gitu ya. Oke. Dipersilahkan untuk kelompok, ya, boleh kembali ke tempatnya. Boleh kembali ke tempatnya, lalu kita akan dengarkan apa analisamu dan sikap kita. Analisa secara ekonomi, secara ekologi, dan sikap kita seperti apa sebagai orang Kristen. Silakan kelompok 1, ada yang mau jadi juru bicara, silakan. Juru bicaranya, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa saja dampak ekonominya? Ya ada dampak ekonomi tentunya, karena seperti tadi yang Ibu bilang, dari kasus penebangan pohon itu dan kasus yang terjadi, ada pihak di baliknya yang juga memperkerjakan masyarakat di sana. Jadi ya ada keuntungan ekonomi dari itu, dan ada alasan mengapa banjir itu terjadi. Yang pertama ada hutan gundul, penebangan liar,
alih fungsi lahan, tambang, dan kurangnya reboisasi. Dan yang ketiga, dampak buruknya ada banjir bandang dan di 3 provinsi ada kerugian ekonomi bertambah, dan dampak baiknya atau keuntungannya itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Ya, Oke. kata makan pribadi. Ya. Analisa sikap kita bagaimana? Untuk analisa sikap kita, kalau kita lihat di Alkitab kembali, melihat kepada Alkitab Kejadian 1 ayat 28, di sini Allah meminta kita untuk berpuasa. Berpuasa maksudnya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara, bukan untuk merusak. Jadi bagaimana Tuhan memelihara bumi, begitu juga kita memelihara. Baik, terima kasih ya. Bagaimana kita memelihara, bukan untuk merusaknya. Kelompok 2, silakan. Ya, saya mewakili dari kelompok kami. Yang bisa sedikit untuk kasus ini mungkin sesuatu yang sebenarnya bentuk dari ketidakmampuan orang-orang untuk berpikir jauh tentang satu atau dua hal. Jadi pengolahan limbah itu tidak dilaksanakan dalam hal ini, makanya hal itu mencemari lingkungan. Jadi perusahaan membuat satu industri, kemudian hanya memikirkan keuntungan, sama juga dengan masyarakat yang dipekerjakan di situ. Mereka cuma memikirkan keuntungan yang mereka bisa dapatkan, sementara tidak memperdulikan lingkungan yang ada. Satu hal yang menurut saya kurang dalam hal ini adalah aturan pemerintah yang harusnya memperketat tentang sektor industri pengolahan limbah. Jadi itu harusnya diterapkan di semua industri yang ada di Indonesia ini, sehingga limbah yang ada itu nggak dibuang sembarangan, tapi diolah. Dan saya rasa itu juga harusnya bisa menguntungkan, nggak cuma bagi perusahaan, bagi lingkungan juga menguntungkan, dan bagi masyarakat itu akan pasti dicari tenaga pekerja baru untuk sektor pengolahan limbah khusus. Jadi sebenarnya hal ini perlu diperketat lagi dalam hal ini. Dan bagaimana sikap kita dalam menanggapi hal ini sebagai orang Kristen? Kembali lagi dalam Kejadian, kita diperintahkan Tuhan untuk berkuasa atas segala yang ada, menaklukkan mereka semua. Tapi kita lihat lagi di bagian-bagian Alkitab berikutnya, manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka jatuh ke dalam dosa, perintah itu untuk menguasai apa yang ada di bumi ini itu menjadi kabur. Itu membuat manusia menjadi serakah. Jadi jatuhnya manusia yang diperintahkan untuk menguasai itu, mereka jadi seperti tirani begitu, yang hanya merusak alam dan memikirkan keuntungan mereka. Baik. Jadi sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, yang sudah dipulihkan dari dosa, sikap kita sebagai orang Kristen harusnya nggak cuma memikirkan keuntungan pribadi saja tentunya, tapi juga harus memikirkan tentang keadaan alam. Kita harus peduli soal itu. Jadi solusi yang menurut kami efektif, ada kan sektor pengolahan limbah khusus. Baik, usul yang baik. Usul yang baik, ada pengolahan limbah. Untuk kelompok 3, sikapnya seperti apa? Kita sudah sama-sama tadi lihat analisa. Sikap kita sebagai pemuda Kristen seperti apa? Di tengah-tengah TPA yang ada. Ya, baik Ibu, terima kasih. Dari diskusi kelompok kami, kita sebagai remaja Kristen, mungkin kita bisa memberikan solusi dengan mengambil contoh seperti ada seorang content creator bernama Owen. Kalau kita melihat di mana ia membuat sebuah gerobak untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi sebuah pot, atau bisa membuat dinding rumah dan keramik. Itu mungkin yang bisa kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara. 3 kelompok luar biasa memberikan analisanya dan menunjukkan sikap kita. Jadi kalau kita boleh lihat bersama-sama, refleksikan, kira-kira dari hasil itu kita mau lihat apa? Yang pertama, melalui kerusakan lingkungan yang ada hari ini, sikap kita sebagai Imago Dei yang harus
berkuasa dan menaklukkan bumi itu seperti apa? Yang pertama tadi kelompok 1 sudah mengusulkan supaya kita memelihara, mulai dari awal memikirkan waktu kita mau merusak itu memikirkan apa? Bukan mau merusak, kita merusakkan bagian itu. Kita memikirkan ada reboisasi dan semua ya, dan sikap kita harus memelihara alam itu. Dan usulan dari kelompok 2 tadi luar biasa. Pikirkanlah untuk juga mengolah limbah itu. Jadi kita bisa menggunakan alam ini, tapi pikirkan juga tindakan-tindakan kita. Seperti itu ya tadi ya kelompok 2. Dan kelompok 3 hampir sama. Bagaimana sampah-sampah itu kita bisa olah. Bahkan ada satu konten kreator yang punya ide. Dan ide itu bisa kita pakai juga. Jadi luar biasa kita sudah membagi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dan harus seperti apa sikap kita sebagai imago Dei terhadap alam ini. Secara ekologi kita harus tetap menjaga kelestariannya. Bagian terakhir yang bisa saya simpulkan bahwa kita harus memikirkan pemeliharaannya untuk jangka panjang. Bumi boleh diolah karena Tuhan bilang ini diciptakan untuk kita nikmati. Tetapi ketika kita mau mengolah, pikirkanlah apa yang harus kita pikirkan tentang perbaikan-perbaikannya. Jangan diolah, dirusakkan, ditinggal pergi. Tapi kita pikirkan cadangan-cadangan ke depannya. Kita pikirkan adalah generasi ke depannya. Ya, saudara-saudara adalah generasi ke depan. Kalau hari ini alam kita rusak, banyak tambang di mana-mana, hutan sawit dan seterusnya, sampah di mana-mana. Akhirnya saudara-saudara dengan anak-anak cucumu tidak bisa menikmati alam ini dengan kesuburannya seperti 20-30 tahun yang lalu orang tua kita dan nenek kita menikmatinya. Betul bukan? Nah, karena itu bagian akhir dari kesimpulan kita siang hari ini saya mau katakan bahwa alam dan ciptaan Tuhan sebagai alam sebagai ciptaan Tuhan dengan sikap kita terhadap alam ini sebagai orang percaya, Tuhan menempatkan kita untuk berkuasa menaklukkan. Itu berarti kita harus mengikuti, pikirkan bersama dengan ilmu kita hari ini apa yang harus kita istilahnya apa? Maintenance, saya mau katakan, memelihara alam itu. Kelestariannya tetap dijaga, jangan sembarangan diambil dan dihabiskan untuk satu waktu. Tapi pikirkanlah jangka panjang. Itulah iman kita sebagai orang Kristen untuk menguasai bumi, bukan menghancurkan. Tapi memikirkan kelestariannya untuk masa yang akan datang. Nah saudara-saudara, ini kelas kita hari ini. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara punya komitmen? Siapa yang mau punya komitmen ke depan? Ketika engkau jadi pemimpin ya, saudara akan jadi pemimpin. Komitmenmu untuk melihat ayat dari Kejadian itu, bagaimana kita melaksanakan Kejadian 1 ayat 28 itu? Bagaimana kita melaksanakannya? Mungkin satu orang bisa buat closing statement. Apa komitmenmu? Ini komitmenmu. Sebelum kita akhiri kelas kita, ada komitmennya? Silakan, siapa yang mau komitmen? Saya sebagai generasi muda mau apa nih? Akan jadi pemimpin saya, mau apa saya? Silakan. Ada? Satu orang? Oke, silakan. Mungkin kalau setelah merangkum dari semua yang kita sudah pelajari, ya kita sebagai generasi muda dipanggil untuk lebih supaya bisa memiliki kepedulian lagi dan memelihara ciptaan yang ada. Jadi bukan kalau mungkin kita belum bisa menjaga dengan baik, setidaknya kita jangan tambah rusak lagi. Oke, setidaknya kita jangan rusak generasi ini, jangan tambah merusakkannya, tapi kita jaga. Nah, jaganya bagaimana? Inilah yang harus menjadi komitmen kita bersama. Sebagai pemimpin, saudara suarakanlah. Suarakanlah, nanti saudara akan pimpin gereja, pimpin umat. Suarakanlah itu kepada jemaatmu untuk menjaga, memelihara sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang mencipta. Demikian kelas kita siang hari ini. Saya beri kesempatan, ada tugas untuk saudara-saudara ya, tugas nanti di rumah, buat sebuah kalimat, dikatakan ini mungkin sebagai catatan atau refleksi dengan 300 sampai 500 kata
tentang bagaimana masa depan kita, masa depan tentang alam ini dengan iman kita, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap alam ini untuk masa depan. Apa peran yang kita akan berikan? Apa peran dan tanggung jawab kita untuk memelihara alam ini dengan 300 sampai 500 kata. Demikian kelas kita hari ini. Saya persilakan kalau ada yang mau menutup kelas di dalam doa, silakan satu orang boleh pimpin kita untuk menutup kelas kita. Silakan. Siapa saja mau berdoa? Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kelas hari ini. Kami telah selesai belajar tentang bagaimana memelihara lingkunganmu. Tuhan berkati biarlah kami generasi muda bisa memelihara setiap lingkungan yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa anakmu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Silakan berdiri.